Oke teman-teman, balik lagi. Kali ini kita bakal ngebahas tentang materi masih seputar sistem dermatomuskuloskeletal, yaitu osteomyelitis, yaitu peradangan pada tulang. Nah, kemudian kita langsung aja ke ilmu kedokteran dasar. Di sini anatomi dari femur, karena sebagian besar osteomyelitis itu terjadi pada tulang-tulang yang panjang, teman-teman. Nah, terutama di tulang femur ini nih, atau di tulang paha. Nah, oke. Nah, ini anatomi dari tulang femur. Nah, biasanya osteomyelitis itu terjadi akibat didahului oleh tulang yang patah, teman-teman. Jadi akibat ada tulang yang patah, kemudian otomatis di sana ada aliran darah yang terbuka sehingga memungkinkan infeksi seperti mikroorganisme itu dapat menginfeksi ke daerah tersebut. Nah, sehingga lama-kelamaan apabila tidak ditangani dengan baik akan terjadi osteomyelitis. Kemudian dari kompartemen otot-otot yang harus kita ketahui, di kompartemen otot regiofemoral ada kompartemen medial, anterior, dan posterior. Nah, ini otot-ototnya, ada musculus psoas major, iliacus, sartorius, quadriceps. Ini untuk kompartemen medialnya, adduktor, gracilis, pectineus, obturator. Yang posteriornya itu ada semitendinous, semimembranous, biceps, femoris. Kemudian vaskularisasinya diperdari oleh arteri femoralis, yang terbesarnya arteri obturatoria, arteri glutea inferior. Kemudian histologi dari tulangnya, di sini sel-sel tulang itu ada osteoblast, osteosit, osteoklas, osteoprogenitor, serat kolagen, substansi dasar atau matriks, periosteum, endosteum. Nah, ini untuk histologinya. Nah, ini proses remodelingnya. Jadi remodeling tulang. Jadi proses dari osteomyelitis itu pertama dari proses inflamasi, kemudian proliferasi, baru remodeling tulang. Kemudian pada osteomyelitis ini belum sampai pada remodeling tulang, karena sebelum fase remodelingnya ada fase proliferasi. Nah, pada osteomyelitis ini fase proliferasinya lah yang mengalami gangguan. Nah, ini remodeling itu kita bagi menjadi dua. Ada yang dia menghancurkan terlebih dahulu dari jaringan tulang yang sudah tidak dipakai, kemudian dia akan membangun kembali jaringan tulang yang baru, seperti itu. Kemudian ada pula mikrobiologi organismenya yang dicurigai atau yang terbanyak menyebabkan osteomyelitis. Itu bakteri piogen yang menghasilkan pus. Gram negatif, contohnya Neisseria, Pseudomonas. Gram positif, contohnya Staphylococcus dan Streptococcus. Nah, ini contohnya Staphylococcus yang paling banyak, Staphylococcus aureus, termasuk gram positif. Kemudian, nah ini dia, aureus, Streptococcus, Pneumococcus. Gram negatif, ini dia. Kemudian faktor risiko juga pada osteomyelitis. Yang pertama karena usia sangat tua sehingga tulang-tulangnya itu rapuh dan rentan. Kemudian penderita diabetes, ini mudah mengalami infeksi. Kemudian pernah mengalami infeksi kulit, malnutrisi, dan defisiensi imun. Kemudian faktor presipitasinya, yang pertama reposisi terbuka dengan fiksasi interna. Itu misalnya pada kalau kita membetulkan misalnya di dukun patah tulang, apabila kita salah dalam reposisi sehingga pembuluh darahnya bukan malah, atau jaringan-jaringannya sekitar itu bukan malah membaik, malah makin memburuk. Kemudian faktor presipitasi yang lain ada fraktur terbuka. Untuk faktor predisposisinya ada operasi tulang yang berkepanjangan, kemudian implan asing dan tidak pernah kontrol. Nah, ini patogenesis dan patofisiologi dari osteomyelitis. Yang pertama ada riwayat trauma. Trauma ini memungkinkan terjadinya fraktur terbuka. Kemudian ini pemasangan orif
yang tidak steril dapat terjadi infeksi oleh Staphylococcus aureus. Kemudian pasien di sini malas untuk kontrol, sehingga timbullah respon-respon inflamasi yang mengakibatkan vasokonstriksi dari pembuluh darah, vasodilatasi, itu mengakibatkan rubor. Kemudian peningkatan permeabilitas pembuluh darah sehingga terjadi ekstravasasi, sehingga mediator-mediator keluar. Akibat mediator keluar, akibat menimbulkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah, meningkatkan tekanan intraoseus tulang, mengakibatkan nekrosis tulang. Dari hal tersebut dapat terjadi penyebaran bakteri secara hematogen yang apabila tidak diobati dapat menimbulkan sepsis. Kemudian apabila terperangkap dapat membuat sinus-sinus atau fistula. Kemudian dapat juga terjadi sequester sitokin dan involucrum. Ya, ini mediator-mediatornya yang keluar, sitokin mengeluarkan neutrofil memfagosit dari benda asing, timbul pus. Atau bradikinin ini mensensitasi serabut saraf C ke talamus sehingga timbul respon nyeri. Untuk pemeriksaan penunjangnya, faktor terbuka yaitu dengan fotoronsen dan arteriografi. Kemudian untuk osteomyelitisnya biasanya pemeriksaan lab dari darah, titer antibody, anti-staphylococcus, kemudian kultur dan uji sensitivitas, serta pemeriksaan radiologi, bisa fotopolus atau MRI dan CT scan. Untuk penata laksanaannya, di sini yang pertama awal fraktur terbuka, fase pra rumah sakit untuk kita ABC lebih dahulu, dan lakukan pembidayaan, menghentikan perdarahan dengan perbantakan dan perdarahan besar dengan klem. Lalu diperiksa secara menyeluruh. Kemudian sesudah penanganan dan dalam keadaan stabil, dapat kita pasang infus karena kemungkinan terjadi perdarahan yang hebat. Nah, dapat juga kita berikan antibiotik spektrum yang luas secara IV, contohnya adalah cephalosporin generasi ketiga, ceftriaxone, atau golongan aminoglikosida yaitu gentamisin. Kemudian anti nyerinya kita berikan tramadol, dan ini biasanya dirujuk. Untuk penanganan lukanya, di sini yang pertama luka dijaga agar tidak terkontaminasi sampai berulang. Kemudian pencucian luka dengan saflon. Jaringan yang mati itu dieksisi atau dibuang, kemudian dilakukan pembilasan ulang dengan NaCl fisiologis. Perawatan tulang yang patahnya kita lakukan fiksasi eksterna, fiksasi interna, dan reposisi. Untuk secara umumnya itu menjaga higienitas, mengikuti prosedur pengobatan yang baik, dan OREF atau Open Reduction with External Fixation. Untuk khususnya itu pemberian analgetik tramadol untuk anti nyerinya, teman-teman. Oke, antibiotiknya berikan ceftriaxone, contohnya untuk spektrum luas. Dan untuk stres ulkusnya biasanya kita berikan omeprazole. Ini contoh resepnya. Kemudian di sini ada epidemiologinya, itu pada laki-laki lebih besar daripada perempuan, sering terjadi pada tulang panjang tadi seperti os femur, dan usianya biasanya di atas dari 20 tahun. Ini komplikasi pasca operasi yang dapat terjadi, ada gangguan neurologi, perdarahan, infeksi tulang, gangguan penyembuhan tulang, penipisan tulang. Bila pasien tidak terapi, itu dapat jadi kerusakan tulang, sepsis, kerusakan jaringan tulang, fraktur patologik, perdarahan, dan ankilosis. Prognosisnya itu kuat vitalnya Ad26, kuat fungsionalnya Debiat malam. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ke channel ini supaya lebih semangat update-update video selanjutnya. Dan sekian, terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.